Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan kali ini untuk membaca kelanjutan dari ucapan Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala. Qala Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala: وَمَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala berkata, وَمَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ وَالْحَدِيثِ، أي من أصول أهل السنة والجماعة النطق بما نطق به القرآن والحديث الثابت. Perkataan beliau وَمَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ وَالْحَدِيث, dan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim. Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah, di antara aslun min usul ahli sunnah wal jamaah, menyatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Lebih khusus lagi, sesungguhnya permasalahannya berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih khusus lagi, permasalahannya adalah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap muslim, setiap muslimah harus mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah subhanahu wa ta'ala maghlulah, terbelenggu. Ghullat aydihim, Allah subhanahu wa ta'ala marah dengan mengatakan ghullat aydihim, tangan mereka lah, orang-orang Yahudi, yang terbelenggu. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia ini menyebutkan ucapan orang-orang Yahudi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mensifati Allah subhanahu wa ta'ala
dengan sifat yang buruk, yaitu bahwa tangan Allah Subhanahu wa ta'ala maghlulah, terbelenggu. Di sisi lain, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan bahwa Dia Subhanahu wa ta'ala mempunyai tangan. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya, dan juga dalam hadis-hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, hendaknya mengatakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dan mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah disebutkan tentang yadullah, tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim dan muslimah harus menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya, bahwa Allah mempunyai tangan, dan juga apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai tangan. Akan tetapi yang perlu diingat dalam permasalahan ini, bahwa tidak diperbolehkan untuk menyamakan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tangan makhluknya, dan tidak boleh pula untuk mentakyif, menganalogikan, mengkhayal tangan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti apa yang dia bayangkan. Akan tetapi menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai tangan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemuliaan Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa sama sekali dengan tangan makhluknya. Wa mithlu was-samawati matwiyatun biyaminih, dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, was-samawat, dan langit yang 7 lapis, matwiyatun biyaminih, digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah biyaminihi, dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ashbaha hadha minal Qur'an wal hadith, dan yang serupa dengan ini dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dalam permasalahan ayat-ayat as-sifat, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. La nazidu fihi wa la nufassiruhu wa nabithu ala ma waqafa alaihi al-Quran was sunnah. La nazidu fihi, kita tidak boleh untuk menambah, memberikan tambahan-tambahan tertentu dari apa yang Allah dan Rasulnya sebutkan. Harus mencukupkan diri dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, tidak menambahnya dan tidak juga menguranginya. Wala nufassiruhu, dan tidak mentafsirkannya. Perhatikan perkataan wala nufassiruhu. Yang dimaksud dengan wala nufassiruhu yaitu wala nukayyifuhu. Kita tidak boleh untuk memberikan
takwil-takwil tertentu, menganalogikan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat tertentu. Nah, yang ini dalam bahasa ulama selain Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah adalah at-takyif wala nukayyifuhu. Tidak menggambarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan gambaran-gambaran tertentu, tidak menganalogikan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat tertentu. Karena hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk menetapkannya, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Kemudian kita tidak menafsirkan atau memberikan gambaran-gambaran tertentu. Apa yang diperbolehkan? Qala wa naqifu ala ma waqafa alaihi al-Qur'an was sunnah. Kita berada sebagaimana apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya diartikan sesuai dengan makna zahirnya, sesuai dengan makna zahir yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat al-yad, sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yadun dalam bahasa Arab jelas maknanya. Artinya jelas, maknanya jelas, yaitu tangan. Maka diartikan sesuai dengan zahirnya, tidak ditakwilkan maknanya menjadi kekuasaan. Misalnya yadun artinya kekuasaan, tidak. Ahli sunnah wal jamaah mereka mengartikan, memaknai sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan makna zahirnya, tidak mentakwilkannya dan tidak mentakyifnya. Inilah prinsip yang benar di dalam menyikapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naqul ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Dan kami ahli sunnah wal jamaah mengatakan ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ar-Rahman yakni Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa, berada di atas 'arsy-Nya, berada di atas 'arsy-Nya. Wa man za'ama ghaira hadha fahuwa mu'attilun jahmiyun. Barang siapa za'ama ghaira hadha, barang siapa yang berkeyakinan selain ini, fahuwa mu'attilun jahmiyun, maka dia adalah seorang mu'attil yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seorang Jahmi, seorang yang berpemahaman Jahmiyah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Itu kurang lebih makna dari ucapan Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala. Permasalahan yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala merupakan permasalahan yang penting, karena berhubungan dengan Zatullah Subhanahu wa ta'ala wa sifatihi, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta ini. Kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan di dalam berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena
berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Maka bimbingan yang benar dalam permasalahan ini adalah sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah As-Sahihah, maka kita meyakininya, kita menetapkannya dan meyakini bahwa sifat-sifat tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sifat yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, atau bahkan Allah Subhanahu wa taala disucikan, dibersihkan dari sifat-sifat tersebut, maka kita semua harus membersihkan Zatullah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang Allah dan Rasulnya membersihkan dirinya, yakni diri Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat tersebut. Bagaimana caranya? Berarti caranya menetapkan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dan Rasulnya sebutkan min ghairi tashbihin, tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Karena tidak sama antara al-khaliq dengan al-makhluk. Di antara makhluk saja, orang yang satu dengan orang yang lain mempunyai sifat yang berbeda. Sama-sama mempunyai tangan, tetapi tangan yang satu lebih besar daripada tangan yang lainnya. Yang satu tangannya panjang, yang satu pendek. Yang lain punya sifat rahmah, sifat kasih sayang. Tetapi sifat kasih sayang fulan dengan fulan yang lain berbeda. Padahal sama-sama mempunyai sifat kasih sayang. Kalaulah sekiranya sifat yang sama, baik itu tangan ataupun sifat kasih sayang, ketika diterapkan pada makhluk menjadi berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, maka min babi aula qiyas al-aulawi, qiyas al-aulawi, bahwa Zatullah Subhanahu wa ta'ala jauh daripada at-tashbih, jauh dari keserupaan dengan makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagai bantahan terhadap kelompok al-musyabbihah. Ada kelompok yang dikenal dengan sebutan al-musyabbihah. Mereka yang menyerupakan sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai tangan, maka sama dengan tangan makhluknya. Allah mendengar, maka sama dengan pendengaran makhluknya. Ini kelompok al-musyabbihah. Ahlus sunnah wal jamaah jauh dari sikap at-tashbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, karena berpegang dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Demikian pula Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk perbedaan terhadap al-mu'attilah. Al-mu'attilah lawan dari al-musyabbihah. Al-mu'attilah adalah orang-orang yang meniadakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya, atau yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua disebut dengan al-mu'attilah.
karena masing-masingnya meniadakan sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan diberitakan oleh Rasulullah SAW di dalam haditsnya. Atas dasar itulah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan wa huwas sami'ul basir. Wa huwas sami'ul basir, di sini terdapat isbat, terdapat penetapan tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sami', yang maha mendengar, dan Al-Basir, yang maha melihat, sekaligus mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat as-sama', sifat mendengar yang tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Demikian pula mengandung sifat al-basar. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, dan penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Penglihatan Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini adalah ayat yang mulia, yang sangat berharga fi babil asma'i was sifat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Para ulama menjadikan ayat ini termasuk dari dalil minal adillah yang dapat membantah al-musyabbihah dan al-mu'attilah. Karena qauluhu laisa kamitslihi syai'un, firman Allah laisa kamitslihi syai'un, bantahan terhadap kelompok al-musyabbihah. Dan kelanjutannya wa huwas sami'ul basir sebagai bantahan terhadap kelompok al-mu'attilah yang meniadakan sifat-sifat atau nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapkannya, tidak menyerupakannya, ada satu lagi, tidak mentakyif. At-takyif sifatnya berbeda dengan at-tashbih. Kalau at-tashbih disamakan dengan sesuatu, sesuatunya itu sudah jelas, ini sama dengan ini, tangan Allah sama dengan tangan makhluknya. Adapun at-takyif itu sifatnya lebih umum lagi, disamakan dengan sesuatu yang ada dalam bayangan dia. Dia berusaha untuk memikirkan tangan Allah itu seperti apa, kemudian muncullah dalam benaknya tangan Allah itu seperti ini. Ini at-takyif. Yang seperti ini juga diharamkan di dalam agama Islam, karena sangat terbatas sekali kemampuan dari makhluk untuk mengetahui hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, maka tugas kita adalah al-iqrar wal-imrar wal-itsbat. Al-iqrar, mengakui adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kemudian al-imrar. Al-imrar memaknainya sesuai dengan makna zahirnya, tidak ditakwil-takwilkan, tidak ditakyif, tetapi sesuai dengan makna zahirnya. Wal itsbat, dan menetapkannya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala di dalam Lum'atul I'tiqad, beliau berkata, wa ala hadha daraja salafu wa a'immatul khalaf radhiyallahu anhum kulluhum muttafiquna ala al-iqrar wal-imrar wal-ithbat lima warada min as-sifat fi kitabillah wa sunnati rasulih min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi.
Nah, kata Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa ala hadha, dan di atas inilah as-salafus salih dan a'immatul khalaf, yakni para a'immah generasi penerus yang mengikuti jejak as-salafus salih radhiyallahu anhum, kulluhum muttafiquna, mereka semua bersepakat ala al-iqrar, bersepakat di atas al-iqrar, pengakuan, wal imrar, dan memaknai sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan makna zahirnya, wal itsbat, dan menetapkan lima warada minas sifat, menetapkan semua dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabillah wa sunnati rasulih, yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi, tanpa mencoba-coba untuk mentakwilkannya, sesuai dengan makna zahirnya dan tidak mentakwilkannya. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang al-istiwa, tentang istiwa Allah subhanahu wa ta'ala, beliau berkata al-istiwa'u ma'lumun. Al-istiwa ma'lum, arti dari al-istiwa jelas artinya. Al-istiwa, istawa bima'na ala wartafa'a, berada di tempat yang tinggi. Istawa ay ala wartafa'a. Al-istiwa'u ma'lumun, makna al-istiwa ma'lum dalam bahasa Arab jelas maknanya. Wal kaifu majhulun, adapun kaifnya, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala di arsy, di tempat yang tinggi tersebut, majhul, kita semua tidak mengetahuinya. Ilmunya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bihi wajib, keimanan tentang hal ini wajib, bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Was-su'alu anhu bid'ah, dan pertanyaan tentang bagaimana istiwanya Allah adalah bid'ah. Demikian pula a'immatul Islam selain Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, mereka semua memberikan bimbingan kepada kita di dalam mensikapi ayat-ayat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga hadis-hadis yang menyampaikan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengartikannya sesuai dengan makna zahirnya, dan tidak mentakwilkannya, tidak mentakyifnya, tidak menyamakannya dengan makhluk. Kemudian Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala berkata, wa man za'ama ghaira hadha fahuwa mu'attilun jahmiyun. Barang siapa yang memandang atau meyakini selain ini, maka dia adalah mu'attil jahmi. Dia termasuk dari mu'attilah dan termasuk dari jahmiyah. Nampaknya ucapan ini lebih diarahkan oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah di masa itu terhadap orang-orang yang mengingkari, yang menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, baik menafikan semuanya, ta'til kulli, menafikan semuanya, Jahmiyah dan Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifat Allah, meniadakan sifat-sifat Allah semuanya, ataupun yang juz'i seperti Asy'ariyah, beriman dengan sebagian dari sifat-sifat Allah dan tidak beriman dengan sifat-sifat Allah yang lainnya.
Maka pelajaran terpenting bagi kita di dalam permasalahan al-asma wa sifat, yang termasuk permasalahan penting dalam kehidupan ini, karena Al-Quranul Karim sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengandung 3 permasalahan penting. Secara umum Al-Quranul Karim isinya adalah tentang al-asma wa sifat. Al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua mengandung kehidupan akhirat. Dan yang ketiga mengandung al-awamir wan nawahi. Yang ketiga mengandung perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. 3 permasalahan inilah isi daripada Al-Quranul Karim secara global menurut Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Al-asma wa sifat sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan tidaklah sebuah surat dikatakan sebagai surat yang mulia, tidaklah sebuah ayat Al-Quran dikatakan sebagai ayat yang mulia, melainkan ketika isinya semata-mata nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tidaklah surat Al-Ikhlas dikatakan sebagai surat yang mulia, yang sepadan dengan thuluthul Quran, sepertiga dari Al-Quran, melainkan karena kandungannya dari awal hingga akhir adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tidaklah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya, tidaklah dikatakan sebagai ayat yang paling mulia dalam Al-Quran, melainkan karena kandungannya dari awal hingga akhir berisi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terbanyak di dalam Al-Quranul Karim disebutkan adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian tentang akhirat, yaumul akhir, kemudian berikutnya tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan seseorang mempelajari Al-Quranul Karim, mendapati ayat-ayat yang sangat banyak tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, memahaminya dengan baik dan benar sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, memaknai masing-masing sifat-sifat Allah sesuai dengan makna zahirnya dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesuai tentunya dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak meniadakannya, tidak mentakwilnya, tidak menyerupakannya dengan makhluk, maka orang tersebut akan mempunyai keyakinan, mempunyai akidah yang kuat, yang kokoh terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, akan memahami dengan benar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang memiliki al-asma, nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, dan meyakini dengan benar, dengan kokoh bahwa hanya Allah lah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian permasalahan akhirat, yaumul akhir, banyak disebutkan di dalam Al-Quran, terkhusus surat-surat dari jenis Makkiyah, surat-surat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sewaktu beliau belum hijrah ke Madinah.
banyak mengandung ayat-ayat yang menceritakan tentang yaumul akhir, tentang hari kiamat. Seorang muslim dan muslimah dengan membaca dan memahami dengan baik ayat-ayat tersebut akan tumbuh pada jiwanya muraqabatullah subhanahu wa ta'ala, merasa diawasi oleh Allah dan meyakini bahwa semua apa yang dikerjakannya di dunia ini akan mendapatkan balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Jika yang dikerjakan itu baik, balasannya akan baik. Dan jika yang dikerjakan itu jelek, buruk, maka balasannya pun adalah azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada tingkatan yang ketiga adalah ayat-ayat berkaitan dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping larangan syirik dan perintah untuk bertauhid. Ayat-ayat terkait dengan syariat ini banyak diturunkan di kota Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke kota Madinah. Al-ahkam, ahkamus syara', ahkamus syariah, hukum-hukum dalam syariat ini yang berisi perintah dan berisi larangan, kebanyakannya diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya di kota Madinah setelah beliau SAW hijrah di kota Madinah itu. Ala kulli hal, bahwa permasalahan al-asma' wa sifat termasuk permasalahan yang penting. Tauhid al-asma' wa sifat merupakan tauhid yang penting. Dengan memahami tauhid al-asma' wa sifat sesuai dengan pemahaman yang benar, akan menjadikan seorang muslim dan muslimah menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu bertakwa kepadanya. Ketika membaca firman Allah, wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar. Yang maha mendengar berarti mempunyai sifat as-sam'. Allah mendengar segala sesuatu. Maka segala sesuatu yang kita ucapkan didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diperhitungkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, akan dicatat baik dan buruknya, dan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari itu semua. Sehingga dia pun berhati-hati di dalam bertutur kata, berhati-hati di dalam berucap. Demikian pula ketika mengetahui firman Allah subhanahu wa ta'ala al-basir wa huwa as-sami'ul basir, Allah zat yang maha melihat, maka al-basir, nama Allah al-basir mengandung sifat al-basar, yang maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat melihat. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Penglihatan Allah adalah penglihatan yang tidak terbatas, penglihatan yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia pun berusaha untuk berhati-hati dalam melakukan perbuatan, melakukan amalan. Karena dimanapun dan kapanpun dia melakukan perbuatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala melihat apa yang dikerjakannya. Allah subhanahu wa ta'ala melihat apa yang dilakukannya. Ini di antara faedah apabila seorang muslim dan muslimah memahami permasalahan al-asma' wa sifat dengan sebaik-baiknya, benar-benar mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan yang tinggi, memposisikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin,
dan memposisikan dirinya sebagai hamba dari hamba-hambanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam permasalahan al-asma wa sifat ini, sebagaimana tadi telah disebutkan, tidak sedikit dari umat manusia yang tersesat di dalamnya. Hal itu tidak lain karena mereka tidak mau merujuk kepada Al-Quranul Karim, tidak mau merujuk kepada Sunnah Rasulullah SAW, dan tidak mau pula merujuk kepada pemahaman as-salafus salih dalam permasalahan al-asma wa sifat tersebut. ثم قال الإمام الحميدي رحمه الله: وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر ولا نكفر بشيء من الذنوب. قوله رحمه الله: وألا نقول كما قالت الخوارج. Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah berkata, وألا نقول, dan kita ahlu sunnah wal jamaah tidak mengucapkan kama qalatil khawarij, sebagaimana yang telah diucapkan oleh orang-orang khawarij. Man asaba kabiratan faqad kafara. Orang-orang khawarij berkata, man asaba kabiratan, barang siapa yang melakukan kabiratan, dosa besar di bawah dosa syirik, faqad kafar, maka sungguh telah kafir. Nah, di situ apa? Apa di situ? Baik. Faqad kafar, maka sungguh telah kafir. Wala nukaffiru bi syai'in minadz dzunub. Dan kami, kata Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala, tidak mengkafirkan seseorang bi syai'in, dengan sesuatu minadz dzunub, dari dosa-dosa. Perkataan Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala yang telah kita dengarkan tadi berkaitan dengan sikap terhadap orang-orang yang terjatuh dalam dosa. Dalam hal ini adalah dosa besar. Dosa besar di bawah dosa syirik. Dosa besar di bawah dosa syirik, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui definisinya, yaitu sebuah dosa yang terdapat ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, siksaan, ataupun terdapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun terdapat larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan larangan yang keras, dan yang semisal dengan itu. Maka itulah yang dimaksud dengan dosa besar. Nah, permasalahan yang dibahas adalah bagaimana hukum seseorang yang terjatuh dalam dosa besar di bawah dosa syirik. Ternyata dalam permasalahan ini orang-orang Khawarij mempunyai pendapat, dan pendapat orang Khawarij ini adalah pendapat yang sesat. Apa pendapatnya? Mereka berkata, man asaba kabiratan faqad kafar. Barang siapa yang melakukan dosa besar, maka dia telah kafir. Barang siapa yang melakukan dosa besar, maka dia telah kafir. Nanti insyaallah kita akan lihat sejauh mana kebenaran ucapan tersebut.
Dan sungguh ucapan orang-orang Khawarij ini adalah ucapan yang batil, ucapan yang sesat dan menyesatkan. Maka Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala memberikan nasihat kepada kita, wa alla naqula kama qalatil Khawarij. Kita jangan sampai mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang Khawarij tersebut. Jangan sampai mempunyai keyakinan sebagaimana keyakinan orang-orang Khawarij tersebut. Siapakah orang-orang Khawarij itu? Orang-orang Khawarij, mereka adalah kelompok sesat yang pertama kali muncul dalam Islam. Kelompok sesat yang pertama kali muncul dalam Islam. Munculnya di masa akhir kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Orang-orang Khawarij disebut dengan Khawarij karena mereka keluar dari ketaatan terhadap khalifah. Dalam hal ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka memberontak. Khalifah Utsman bin Affan mengepung rumahnya hingga berhasil membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Orang-orang Khawarij ini mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang rajin dalam hal ibadah. Salatnya, puasanya, qiraatul Qur'annya sangat luar biasa. Bahkan lebih banyak dari apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian akan melihat salat kalian, bacaan Quran kalian lebih sedikit dari bacaan mereka. Salat kalian juga demikian, puasa kalian juga demikian. Nah, ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi harta dari hasil peperangan kepada para sahabatnya. Lalu datanglah seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah, dikenal dengan sebutan Dzul Khuwaisirah, kemudian membentak, berucap dengan lantang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, atau i'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil. Berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Sungguh kamu tidak berbuat adil dalam pembagian ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Faman Rasulullah SAW mengatakan, maka siapakah yang lebih adil daripada aku? Siapakah yang lebih adil daripada aku? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya setelah orang itu Dzul Khuwaisirah keluar meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, "Sayakhruju min dhilli hadzal rajul." Akan keluar dari orang ini, dari tulang punggung orang ini, kelompok orang-orang yang mereka rajin dalam membaca Al-Quran. Akan tetapi
bacaan Quran tersebut tidaklah masuk kecuali sampai kerongkongannya saja. Artinya tidak sampai ke hatinya, tidak sampai direnungi dan dipahami dengan baik. Rajin membaca Al-Quran saja, tidak memahami maknanya. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka adalah orang-orang yang rajin di dalam melakukan ibadah, salat, saum. Seakan sahabat melihat tidak ada apa-apanya salat mereka dan puasa mereka. Namun kemudian beliau lanjutkan, yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka itu akan keluar dari pokok-pokok Islam, dari prinsip-prinsip Islam, sebagaimana keluarnya anak panah yang sangat cepat yang menembus tubuh hewan buruan. Kalau anak panah itu keluarnya dia tidak kuat, kalaulah anggap kambing hewan buruan itu, maka hanya berhenti saja, masuk ke tubuh kambing, selesai. Tetapi jika panah itu sangat kuat, ditarik oleh seorang yang kuat sekali, kemudian dia lepas, maka dia bisa menembus tubuh hewan buruan itu. Nah, keluarnya orang-orang Khawarij dari prinsip penting agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya yang menembus tubuh hewan buruan itu. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa mereka adalah kilabu ahlin nar, anjing-anjingnya penduduk neraka. Nah, orang-orang Khawarij ini ketika muncul di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian semakin berkembang di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena pada asalnya bergabung dengan pasukan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, walaupun akhirnya mereka tidak puas dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, bahkan mengkafirkan Khalifah Ali bin Abi Thalib karena permasalahan tahkim, sebagaimana yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, tahkim dengan Muawiyah, perundingan dengan Muawiyah, islah sulh dengan Muawiyah dengan mengutus dua hakam, satu hakam dari masing-masingnya. Orang-orang Khawarij mereka keluar dari Kufah, dari pusat pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian menuju sebuah tempat yang bernama Harura. Mereka jadikan Harura sebagai markas besar mereka. Jumlah mereka bukan 10, 20, 100, 200 orang, ribuan orang. Jumlah mereka ribuan orang, kurang lebih 6.000 orang. Jumlah yang besar. Nah, mereka ini dengan jumlah yang banyak yakin bahwa mereka berada di atas kebenaran, bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin, bahkan mengkafirkan ajilla'us sahabah, orang-orang terkemuka dari para sahabat Nabi. Utsman mereka kafirkan, Ali mereka kafirkan, Muawiyah mereka kafirkan, dan banyak lagi dari para sahabat yang mereka kafirkan. Nah, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika mendatangi mereka untuk memberikan nasihat kepada mereka, berdialog dengan mereka, melihat keadaan mereka, tangannya adalah tangan orang-orang yang tangannya tebal-tebal mereka, karena banyaknya sholat. Dari mereka nampak sekali bahwa mereka sangat banyak melakukan sujud. Tubuh-tubuh mereka nampak lusuh, nampak
lelah karena malamnya digunakan untuk qiyamul lail dan pagi harinya digunakan untuk saum, untuk berpuasa. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hum kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Berarti yang penting kita perhatikan di sini ibadah yang banyak, semangat yang tinggi, kemudian puasa yang banyak, pembelaan terhadap Islam secara zahir yang nampak tidak cukup. Tidak cukup untuk menjadikan seseorang atau sebuah kelompok diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada di atas jalan yang lurus. Oleh karena itu, sahabat Abdullah bin Abbas ketika datang pertama kali di kampung mereka, beliau bertanya, adakah di antara kalian yang sahabat Nabi? Mereka mengatakan tidak ada. Tidak ada satu orang pun sahabat Nabi yang bersama mereka. Maka kata sahabat Abdullah bin Abbas, maka ini adalah satu kekurangan yang ada pada kalian. Tidak ada seorang sahabat pun yang bersama mereka. Nah, ketika mereka memahami Al-Quranul Karim dengan pemahaman mereka sendiri, memahami ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman mereka sendiri, tidak kembali kepada pemahaman as-salafus salih, kita lihat apa akibatnya. Mereka terjatuh pada aqidatut takfir, bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin, bermudah-mudahan di dalam menghalalkan darah kaum muslimin. Maka tidak heran kalau di masa sekarang ada peledakan-peledakan bom ya, dan yang semisalnya. Maka ini sebetulnya sudah ada akarnya, sudah ada asalnya orang-orang Khawarij di masa itu. Mereka halalkan darah kaum muslimin. Ketika mereka berada di Harura, masih dibiarkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun ketika mereka menjadikan tempat lain, Nahrawan, sebagai tempat mereka, markas berikutnya, kemudian siapa saja yang lewat di daerah mereka dari kaum muslimin, mereka tangkap dan mereka bunuh karena keyakinan halal darahnya. Sedangkan bila yang melewat ke mereka adalah ahlul kitab, dibiarkan saja. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, bahwa mereka yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuhi orang-orang Islam, tetapi membiarkan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu orang musyrik ataupun orang Nasrani ataupun orang Yahudi. Kita lihat bagaimana sejarah menceritakan orang-orang Khawarij tersebut. Ketika lewat salah seorang gubernur Ali bin Abi Thalib, pemimpin wilayah di masa sahabat Ali bin Abi Thalib, putra dari sahabat
Al-Khabbab bin Al-Arab bersama istrinya melintasi daerah mereka, ditangkap, dibunuh. Istrinya dalam keadaan hamil, tidak puas hanya dibunuh, perutnya dirobek, dikeluarkan janinnya. Orang-orang Khawarij ketika melihat kondisi tidak mungkin dibiarkan lagi, maka Khalifah Ali bin Abi Thalib mengerahkan pasukan Islam untuk memerangi mereka. Pasukan Ali bin Abi Thalib berangkat menuju Nahrawan untuk memberantas mereka, membasmi mereka. Dan tidak tersisa kecuali 10 orang dari mereka, yang jumlahnya ribuan. Tidak tersisa kecuali 10 orang dari mereka. Menunjukkan pertempurannya adalah pertempuran yang dahsyat. Pertempuran yang luar biasa. Karena orang-orang Khawarij di dalam bertempur, di dalam berperang, dikenal orang yang tidak pernah menyerah, terus maju ke depan, karena meyakini bahwa jalannya adalah jalan yang benar. Ini syubhat ketika telah masuk pada diri seseorang. Semakin jauh, maka semakin menjadikan seseorang gelap, buta dari al-haq, dan akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat kejam, yang sangat keji. Yang tersisa dari 10 orang ini, di antaranya adalah Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Siapakah Abdurrahman bin Muljam al-Muradi ini? Dia di masa Khalifah Umar bin Khattab adalah seorang yang ahli dalam membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, pandai di dalam membaca Al-Quran. Bahkan ketika Amr bin Al-As di masa Khalifah Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Mesir dan penduduknya mulai masuk ke dalam agama Islam, meminta kepada Khalifah agar dikirimkan ahli qiraatul Quran yang bisa mengajari mereka untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka dikirimlah Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Yang kata Umar bin Khattab, sungguhnya kami di sini membutuhkan dia, di Madinah membutuhkan dia karena ahli dalam membaca Al-Quran. Tapi tidak mengapa, kirim ke Mesir. Ahli di dalam membaca Al-Quran tidak menjamin seseorang selamat dari syubhat ketika ternyata yang dia perhatikan hanya membaca Al-Qurannya saja tanpa memahaminya dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Abdurrahman bin Muljam al-Muradi termasuk dari 10 orang tadi, dan bersepakat dengan 2 orang kawannya melakukan kesepakatan di Mekah, di dekat Ka'bah. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya untuk membunuh 3 pemuka kaum muslimin di masa itu. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin Syam, dan Amr bin Al-As sebagai pemimpin Mesir. Targetnya adalah 3 orang, karena mereka meyakini semuanya telah kafir. Abdurrahman bin Muljam al-Muradi di antara yang mendorong dia untuk membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, dia kebagian untuk membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk memenuhi sebagai mas kawin mahar, sebagai mahar untuk seorang wanita yang dia akan menikah dengannya.
Wanita ini wanita Khawarij. Ayah dan saudara-saudaranya tewas dalam pertempuran Nahrawan. Maka wanita ini pun merasa sedih dan ingin membalas dendam terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Datanglah Abdurrahman bin Muljam melamar. Kalau mau mas kawinnya, maharnya adalah darah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Disanggupi, setuju, sepakat. Maharnya, darahnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tidak main-main, musyawarahnya bukan dilakukan di hutan, tidak. Di Ka'bah, di dekat Ka'bah. Ini ketika syubhat telah bercokol, telah menetap pada seseorang, betul-betul yang batil dianggap bagi dia sebagai sesuatu yang hak, yang harus selalu siap mengorbankan jiwa dan raganya. Maka disepakatilah pada hari tertentu, di waktu yang sama, dilakukan operasi pembunuhan terhadap 3 tokoh kaum muslimin yang semuanya adalah para sahabat Nabi yang mulia. Abdurrahman bin Muljam al-Muradi berangkat dari Mekah ke Kufah. Yang satu lagi berangkat ke Syam, ke Damaskus. Yang satu lagi berangkat ke Mesir. Di waktu yang sama, ketika sholat subuh, mereka melakukan pembunuhan terhadap 3 orang. Namun qadarullah, sahabat Ali bin Abi Thalib terbunuh, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu udzur, tidak berangkat ke masjid. Akhirnya salah bunuh. Yang dibunuh adalah imam yang mewakilinya. Demikian pula Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berhalangan hadir di masjid, sehingga yang dibunuh adalah yang menggantikan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Bagaimana Abdurrahman bin Muljam al-Muradi ketika berhasil membunuh? Sedikit pun tidak ada penyesalan. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam Talbis Iblis tentang Abdurrahman bin Muljam al-Muradi ketika ditangkap hendak dikisos. Apa kata dia? Saya jangan langsung dibunuh, jangan. Kalau mau bunuh saya, potong satu demi satu ruas-ruas tangan saya. Saya ingin merasakan lezatnya meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika pemahaman Khawarij telah ada pada seseorang, betul-betul membutakan hatinya, betul-betul menjadikan gelap. Maka dari itu tidak jarang di masa ini seorang yang mempunyai pemahaman Khawarij untuk melakukan bom bunuh diri. Siap kapan saja dilakukan, kepada siapa saja yang dijadikan sebagai target dari pembunuhan itu. Siap, karena sudah tertutup, mata hatinya untuk melihat al-haq dan dipenuhi dengan syubhat-syubhat itu. Ini sedikit gambaran tentang Al-Khawarij. Nah, orang-orang Khawarij ini kita lihat bukan orang-orang anak jalanan, bukan orang-orang penjahat dalam artian yang biasa di jalan minum khamr sambil ambil uang orang, tidak. Tetapi dikenal sebagai ahli ibadah, dikenal sebagai ahlul Quran, dikenal sebagai ahlus siyam. Tetapi ternyata ketika syubhat masuk ke dalam jiwa mereka, terjatuhlah dalam akidah, keyakinan yang sangat mengerikan ini.
Nah, kita lihat di sini Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah memperingatkan kita, jangan sampai jadi khawarij. Jangan sampai berpendapat, jangan sampai berkata sebagaimana orang-orang khawarij berkata atau berpendapat. Dalam masalah apa saja, termasuk dalam masalah inti yang mereka terjatuh padanya adalah permasalahan orang yang melakukan dosa besar. Yang melakukan dosa besar menurut orang-orang khawarij kafir. Sehingga yang melakukan berdusta kafir, yang kebetulan terjatuh pada dosa minum khamr kafir, berzina kafir, berjudi kafir, durhaka pada orang tua kafir. Semuanya dihukumi kafir. Semuanya dihukumi kafir, walaupun tidak menghalalkan perbuatan-perbuatan tadi. Walaupun di hatinya menyesal atas perbuatan-perbuatan tadi karena dorongan syahwat atau hawa nafsunya, maka kafir. Semuanya dihukumi kafir oleh orang-orang khawarij. Tentu yang seperti ini sebagaimana yang sudah kita ketahui pada pertemuan yang lalu, berbeda sekali dengan orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah mengatakan selama orang itu sudah muslim, sudah mukmin, mau melakukan apa saja imannya tetap sempurna. Imannya seperti imannya Abu Bakar dan Umar. Muslim, muslim. Ucapan syahadatnya, yakin Islam benar, yakin. Mau dia berjudi, berzina, minum khamr, kemaksiatan semua dilakukan, kata Murji'ah, imannya sempurna sebagaimana imannya Abu Bakar dan Umar. Bertolak belakang antara Khawarij dengan Murji'ah. Tentu kita tidak boleh seperti Murji'ah dan tidak boleh pula seperti Khawarij. Nah, yang ditekankan di sini adalah orang-orang Khawarij. Yang ditekankan dalam ucapan ini oleh Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala adalah orang-orang Khawarij. Lalu bagaimana pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau tidak mengatakan, tidak boleh mengatakan, tidak boleh berpendapat sebagaimana pendapatnya orang-orang Khawarij, lalu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti apa? Pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan Ashabul Kabair, para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik, bahwa mereka dihukumi sebagai orang Islam, tetap dihukumi sebagai mukmin, tetapi mukmin yang naqisul iman, imannya berkurang. Muslim tetapi tingkat keislamannya berkurang, rendah tingkat keislamannya, karena dia masih sebagai seorang muwahhid, seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa-dosa besar yang dilakukan itu tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Apakah ada dalilnya bahwa dosa besar tidak mengeluarkan seseorang dari Islam? Dosa besar di bawah dosa syirik. Ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hujurat ayat 9 dan ayat 10. Ayat yang sebelumnya sudah pernah kita dengarkan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada dua kelompok dari kaum mukminin iqtatalu, yang bertempur, berperang bersama mereka, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya. Kita lihat di sini, menurut Islam, membunuh saudaranya sama muslim
adalah perbuatan dosa besar. Saling membunuh dosa besar. Tetapi Allah membuka ayat itu, wa in ta'ifatani minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman. Maka ismul iman masih ada pada mereka, walaupun mereka terjatuh pada perbuatan saling membunuh di antara mereka. Pada ayat yang ke-10 Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Ini masih ada hubungan sama ayat sebelumnya. Masih disebut orang-orang yang beriman. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang yang terjatuh pada dosa besar dan dia sebagai seorang muwahhid, seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masih dihukumi sebagai seorang mukmin, namun imannya berkurang. Ayat-ayat yang lain banyak di dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita yang berzina. Seorang wanita yang mengaku kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan diri bahwa saya berzina. Setelah diproses, ditegakkanlah hukuman rajam. Ditegakkanlah hukuman rajam hingga meninggal dunia, dirajam wanita itu. Karena itulah hukuman syar'i bagi seorang yang sudah berkeluarga kemudian terjatuh dalam perbuatan zina. Ketika itu sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu di dalam merajam melemparnya dengan kuat. Karena memang beliau seorang yang gagah, yang kuat tubuhnya, tenaganya pun kuat. Begitu dilempar hingga pecah kepalanya. Nah, Rasul SAW melihat ada di antara sahabatnya yang menganggap wanita ini sebagai wanita yang jelek. Maka Rasul SAW mengatakan, demi Allah, kalaulah taubat dia dibagikan kepada 60 atau 70 penduduk Madinah, maka akan mencukupi taubat mereka. Taubatnya orang ini akan bisa mencukupi dosa-dosa orang-orang yang ada. Nah, di dalam Islam, kalau sekiranya orang itu dinyatakan kafir, maka tidaklah dihukum dengan hukuman rajam, langsung dibunuh. Karena man baddala dinahu faqtuluh, kata Rasulullah SAW. Orang yang murtad mengganti agamanya, maka bunuhlah. Itu untuk orang yang kafir. Rasulullah ketika melihat wanita tersebut mengaku terjatuh dalam perbuatan zina, maka tidak dibunuh, tetapi dilakukan hukuman sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan. Nah, demikian pula di dalam Islam, ketika ada seorang laki-laki yang belum menikah atau perempuan belum menikah terjatuh pada perbuatan zina, maka hukumannya adalah dicambuk. Zina dosa besar. Zina dosa besar. Menurut orang Khawarij sudah kafir. Kalau kafir ya dibunuh. Tetapi di dalam Islam tidak demikian. Dan masih banyak dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar tidaklah dihukumi kafir. Ada ayat dari Al-Quranul Karim yang cukup kuat untuk dijadikan dalil dalam permasalahan ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni ayyushraka bihi, dosa syirik. Maksudnya ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan di atas kesyirikan dan belum bertobat kepada Allah dari dosa kesyirikan, Allah tidak mengampuninya. Adapun ketika seorang terjatuh dalam perbuatan syirik kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di masa hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Allah Maha mengampuni hambanya dan Allah Maha kasih sayang kepada hambanya. Berapa banyak dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in yang sebelumnya sebagai orang-orang kafir dan memusuhi Islam, kemudian mendapat hidayah lalu masuk ke dalam agama Islam, bertobat kepada Allah, dan Rasul menyatakan al-Islam yajubbu ma qablahu, Islam menghapuskan segala apa yang terjadi sebelumnya. Maka ayat tersebut innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, yaitu berkaitan dengan dosa syirik yang dilakukan oleh seseorang dan meninggal dunia belum bertobat dari dosa syirik tersebut. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa ma duna dzalika. Duna di sini adalah di bawah, bukan selain syirik, tetapi di bawah dosa syirik. Dosa-dosa di bawah dosa syirik maksudnya adalah dari kabairud dzunub. Seseorang meninggal dunia, dijelaskan oleh para ulama bahwa maksudnya apabila seorang meninggal dunia dalam keadaan melakukan dosa besar di bawah dosa syirik, kemudian tidak berkesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Kalau Allah menghendaki untuk diazab terlebih dahulu, akan diazab, disiksa sesuai dengan batas yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kemudian Allah masukkan ke dalam al-jannah karena dia sebagai seorang muwahhid. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam al-jannah dukhulan awwaliyan, langsung masuk ke dalam al-jannah. Nah, ini ayat yang mulia yang menjelaskan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para pelaku dosa besar. Nah, orang-orang Khawarij tidak. Ketika mereka melihat orang melakukan dosa besar, kafir. Selain dosa syirik tentunya, kafir, halal darahnya. Di dunia sudah langsung divonis kafir. Di akhirat kekal abadi di dalam an-nar. Ada lagi orang Mu'tazilah bingung. Para pelaku dosa besar ini mau dibilang di dunia, mau dibilang kafir, belum berani masih. Belum berani. Nanti di akhirat baru dia kafir, kekal abadi di dalam neraka. Tapi kalau belum masuk pada darul akhirah, di mana? Ya dia sudah keluar dari Islam, tapi belum masuk kafir. Manzilatun bainal manzilatain, ada di tengah-tengah. Sudah keluar dari Islam tapi belum masuk kepada kafir. Ini orang-orang Mu'tazilah yang mengedepankan akalnya daripada an-nusus, terjatuh dalam banyak kesesatan dan penyimpangan. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana tadi yang dijelaskan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa itu bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Dan langsung masuk ke dalam al-jannah
Namun jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak mengampuninya secara langsung, maka akan diazab terlebih dahulu, dan tempat kembalinya adalah al-jannah, karena dia sebagai seorang muwahhid. Itulah mungkin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin.